Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita.
Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya ya Bapa, kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, Engkau selalu nyatakan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena
firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama angkat suara, kita mengatakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami percaya Tuhan kebaikan-Mu. Kau limpahkan Tuhan, Kau berikan Tuhan kepada kami Yesus. Kami alami Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. I will trust in You. 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 Everybody say, I believe in You. I will walk with You, I will walk with You. I surrender to Your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in You. Say again, I believe in You. I will walk with You, I will walk with You. I surrender to Your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in You. Oh, I believe in You. I will walk with You, and I will walk with You. I surrender to Your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in You. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Aku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapan
Shalom saudara-saudara, apa kabar? GBI, wow. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini dapat menjadi sebuah kesempatan untuk saling berbagi dan saling memberkati seorang dengan yang lain. Seperti yang tema yang diberikan kepada saya adalah kita akan membahas kali ini tentang integrity. Nah, di perjanjian baru kata integritas itu tidak banyak muncul, ya lebih banyak muncul di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru kata yang sepadan dengan integritas itu adalah kesucian hati atau kemurnian hati. Which is itu yang bakal kita baca pada hari ini. Saya ingin kita membaca dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Tentu ini adalah bagian daripada seri berbahagialah yang Yesus ajarkan di atas bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Nah, saya akan membacakan ayat ini dan kita akan mulai dari ayat tersebut untuk membangun sebuah kehidupan yang berintegritas. Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wow. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, integritas, Inggrisnya integrity, itu kalau kita mau lihat definisinya, arti daripada kata integritas, karena saya katakan terbanyak itu diambil dari bahasa Ibrani, maka kata integritas itu dalam bahasa Ibrani saya punya pengertian complete, penuh, sempurna, kemurnian moral. Ya, dengan kata lain, kalau ada lawan katanya adalah kompromi. Nah, integritas ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam manusia, sebuah inner product. Jadi dia bukan produk di luar. Dia bukan sesuatu yang kita pakai dan kita taruh pada diri kita. Integritas nggak begitu. Integritas merupakan sebuah produk dari dalam. Integritas adalah sebuah produk yang terbanyak ditunjukkan oleh orang-orang yang memimpin orang lain. Di mana mereka kemudian sepertinya dituntut untuk berkata seperti yang mereka pikirkan atau yang mereka maksudkan. Itu yang disebut dengan integritas. Integritas artinya sebenarnya adalah yang di luar dan di dalam sama. Artinya mana lebih penting? Yang di luar apa yang di dalam? Kita tuh tahu yang di dalam jauh lebih penting. Sebab yang dari dalam inilah yang termanifestasi keluar. Ini penting sekali buat kita ketahui. Di perjanjian baru kata yang dipakai adalah suci hatinya. Berbicara tentang kemurnian hati. Ya, di perjanjian lama juga punya pemahaman kemurnian moral. Kalau sudah berbicara tentang kemurnian moral, kita akan berbicara tentang pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan kehidupan yang kadangkala sangat ditentukan oleh etik yang kita pahami, iman yang kita percayai. Jadi sekali lagi, integritas itu tidak muncul begitu saja. Integritas adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau orang tanya pada saya, integritas itu ada di mana dalam kehidupan manusia? Dia ada dalam sikap manusia, di mana sikap itu terbangun dari 3 hal penting. Kepercayaan mereka atau iman mereka. Yang kedua, nilai-nilai atau kebenaran yang mereka percayai dalam kehidupan mereka. Kemudian ketiga adalah kejujuran dan kemudian sebuah hati yang terbuka untuk mengizinkan kebenaran tersebut menguasai kehidupan kita. Sehingga yang keluar sebagai respon kita terhadap keadaan kita ini terpengaruh oleh ketiga hal tadi. Nah, tentu saja bahwa integritas ini bukanlah produk satu hari. Karena itu masalah hati
Nggak ada orang yang lahir dengan integritas. Integritas perlu dibangun. Integritas harus dibangun dalam kehidupan ini. Dia nggak bisa muncul begitu aja. Integritas biasanya berbarengan dengan pertumbuhan rohani kita. Integritas muncul berbarengan dengan menjadi dewasanya kita di dalam Tuhan. Ketika kita semakin hari semakin semakin mengerti dan paham tentang, kata yang saya pilih hati sekali, integralnya antara roh kita, jiwa kita, dan juga tubuh kita yang kemudian menjadi satu, tunduk kepada ketuhanan Yesus Kristus, mentaati firman-Nya, mengizinkan Roh Kudus terobosi kita untuk dapat memanifestasikan sebuah karakter yang tepat di dalam segala keadaan. Dengan kata lain, integritas itu adalah sesuatu yang terjadi. Dia bukan cuma disebabkan oleh satu faktor, tapi dia adalah faktor integral dari karya Allah dalam kehidupan kita, kerjasama kita bersama dengan Tuhan, dan kesiapan kita untuk melakukan kehendak Allah terlaksana dalam kehidupan ini. Jadi kira-kira itu kalau kita membahas tentang definisi integritas. Nah, Yesus katakan bahwa kalau orang punya hati yang suci, orang punya hati yang murni, orang punya kemurnian moral, orang punya integritas, Alkitab berkata, mereka akan melihat Tuhan. Jadi rupanya integritas kita inilah yang menjadi jembatan di dalam kita untuk menghubungkan kita, yang membuat kita dapat hidup di dua alam secara bersama. Alam rohani dan alam jasmani. Karena kita tahu kita manusia ini adalah 100% rohani. Kita makhluk rohani, karena kita hidup dari roh yang ada pada kita. Tentu orang yang udah lahir baru. Tapi juga kita adalah makhluk natural, makhluk jasmani. Di mana kita perlu makan, kita perlu istirahat, kita perlu kasih sayang, kita perlu, semuanya itu ada di alam jasmani. Tapi dengan integritas yang kita miliki, kita dengan roh manusia, dengan pola pikir yang menjadi dewasa, kita kemudian dapat mengintegrasikan, ya. Kita akan hidup dengan secara integral, ya, terpadu antara spiritually and then naturally. Jadi I am spiritually natural and I am naturally spiritual. Itu kita manusia. Nah, integritas persis ada di tengah-tengahnya untuk menerjemahkan bagaimana kita bersikap di alam natural ini dengan semua keadaan dunia ini, dengan dosa, masalah, problematik, tekanan, ketidaksukaan, kebencian, hal-hal yang datang dalam kehidupan kita. Nah, kita kemudian dapat bereaksi tepat pada situasi-situasi tersebut disebabkan kita memiliki integritas. Nah, ini adalah hal yang terpenting. Yesus berkata, siapa yang punya integritas, siapa yang punya hati yang murni, dia akan melihat Tuhan. Karena dia hidup secara spiritual, dia dapat melihat Tuhan dalam segala keadaannya. Dia melihat Tuhan di tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Dia melihat Tuhan di tengah-tengah kebencian yang sedang menerpa kehidupannya. Dia melihat Tuhan ketika dendam mungkin datang dalam dirinya. Ketika kemudian dia harus membalas jahat dengan jahat. Dia melihat Tuhan pada keadaan-keadaan yang sangat rumit dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena spiritnya terbuka bagi dia. Karena dunia roh terbuka buat dia. Alam spiritual kelihatan buat dia. Jadi dia dapat melihat Tuhan di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Dia dapat melihat Tuhan di tengah-tengah pandemi yang menakutkan. Dia melihat Tuhan dalam situasi-situasi tentu. Itu yang Yesus katakan. Bahwa orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Ya, itu dia. Pengertian melihat Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan ada di situ. Ya, di Alkitab dituliskan tentang orang-orang yang rela menderita, yang rela menghadapi, karena mereka melihat Tuhan di situ. Seperti Musa, Alkitab bilang bahwa Musa bertahan menderita dengan umat Tuhan karena dia melihat dia yang tidak kelihatan. Musa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena dia punya hati murni. Dia murni kepada Tuhan. Dia kemudian bisa mengerti hal tersebut. Pertanyaannya begini, apakah saudara bisa melihat Tuhan di tempat saudara bekerja?
Atau saudara nggak lihat dia di situ? Padahal dia selalu ada di situ. Itu cuma mungkin kesadaran yang lemah. Makanya saya yakin orang yang punya integritas itu terjadi karena mereka telah membangun kesadaran kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita udah lihat saudara beberapa definisi dan kita sudah menunjukkan apa yang saya sebut dengan hubungan antara kata integritas dengan kata suci hatinya yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Nah mari sekarang kita akan membahas apa sih pentingnya integritas tersebut. Apa pentingnya integritas tersebut di dalam kehidupan kita. What's so important about it? Apa penting? Karena dia penting karena sekali lagi tadi sudah kita katakan integritas yang terpelihara akan membuat kita punya kesadaran yang tinggi terhadap alam rohani di tengah-tengah keadaan dunia yang jasmani. Nah itu dia tuh. Ya, orang yang punya integritas selalu terfokus kepada Tuhan. Mereka memiliki hal tersebut. Di sinilah kita kemudian menemukan mengapa dia penting. Karena ini. Yang pertama adalah karena disinilah saudara menemukan identitas saudara yang sebenarnya. Integritas menolong kita untuk mengenali siapa kita. Identitas kita apa? Waktu saya kemudian mau marah karena orang berlaku tidak adil kepada saya kemudian ingat identitas saya adalah anak dari Allah. Saya nggak harus membalas jahat dengan jahat. Ketika saya mau ucapkan kata-kata yang bisa mengutuk orang lain, saya berkata enggak, saya tidak akan buat itu. Saya kemudian punya kesadaran bahwa saya adalah anak Tuhan. Jadi integritas memberikan kepada saudara sebuah identitas di mana saudara akan, ini dia ini, mengerti siapa saudara. Kalau saudara sudah mengerti siapa saudara, integritas akan menolong saudara untuk menunjukkan kepada orang lain siapa saudara. Jadi integritas saudara dalam bertindak, berkata, bereaksi, itu akan memberikan kepada orang lain penjelasan. Oh dia itu seperti ini. Ya jelas. Misalnya saja saya mengenal ada seseorang yang saya kenal lama sekali. Saya kenal dia adalah orang yang penuh dengan integritas. Satu kali saya mendapat berita bahwa orang itu berbuat curang di tempatnya dia. Di pelayanannya dia disebut berbuat curang. Saya tidak bisa percaya. Mengapa saya tidak bisa percaya? Karena saya mengenali integritasnya dia. Dia telah menjelaskan kepada saya caranya dia handle uang. Dia telah menjelaskan dengan integritasnya caranya dia berhubungan dengan wanita. Dia telah menjelaskan kepada saya dengan integritasnya hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam caranya dia bertingkah laku dengan orang lain. Bagaimana dia menepati janjinya. Jadi orang itu penuh integritas. Waktu orang sebut hal tersebut pada saya tidak percaya. Saya berkata nggak mungkin. Mengapa? I know this man is a man of integrity. Saya tahu orang ini adalah orang yang memiliki integritas. Ya, iya kan? Wah, langsung mereka berkata, nah mungkin kita dapatin. Enggak, periksa ulang. Setelah diteliti ulang, bahwa memang benar. Dia adalah seorang yang punya integritas. Dia tidak bersalah dalam hal keuangan. Orang saja yang fitnah dia. Sering kan terjadi fitnah di sana dan di sini. Tapi mari saudara, kalau kita udah diketahui sebagai orang yang punya integritas, karena integritas itu mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada orang lain siapa Anda. Berarti memang integritas akan sungguh-sungguh menentukan identitas saudara di hadapan Tuhan. Itu pentingnya. Yang kedua, dia penting disebabkan hal ini. Karena dia akan menentukan reaksi saudara kan. Oh penting sekali reaksi saudara. Pernah nggak ketemu orang karena marah sedikit dia hancur? Oh ya, siapa bilang bahwa Musa itu tidak punya integritas? Dia punya integritas, tapi hanya satu kesalahan kecil karena kemarahannya. Manusia bisa gagal kan? Tapi tentu kita tahu kegagalan kita bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih terus diproses di dalamnya. Tapi jelas kita tahu bahwa integritas menolong kita untuk bereaksi tepat. Musa saking marahnya,
dia tidak melakukan apa yang Tuhan maksudkan buat dia katakan. Ya, dia marah, dia kemudian disuruh mengatakan kepada batu itu, dia pukul batunya. Kemudian dia teriak kepada bangsa Israel, "You are rebels, kamu adalah kaum pemberontak." Waktu dia marah, Tuhan berkata ini, "Kamu telah menajiskan. Wah, kamu tidak mengkuduskan kehadiranku di tengah-tengah." Wah, itu menurut saya sesuatu yang sangat penting ya. Jadi memang reaksi kita pada situasi tertentu itu benar. Saya sadar bahwa saya kehilangan hubungan dengan orang-orang yang sangat dekat dan baik pada saya cuma karena apa? Saya salah berkata-kata. Saya salah mengucapkan perkataan. Itu kan nggak bisa ditarik lagi. Orang terluka. Oh ya, di belakangnya kita bisa pulih, tapi saya sudah melukai hatinya. Kalau kita mempunyai integritas, kita terlatih. Kita dihadapkan di keadaan-keadaan di mana kita harus membuat pilihan. Dan integritas selalu menolong kita memilih yang tepat. Kita menentukan apa yang kita lakukan. Kalau kita memang punya integritas. Nah tentu kalau saudara bahas lebih lanjut dengan jalan demikian, kita tentu tahu bahwa integritas menunjukkan spiritual condition saudara kan. Iya. Kalau saudara berkata A, kemudian saudara buat B, di hati saudara lain, di pikiran saudara lain, kemudian di perkataan saudara lain, saudara menjadi pribadi yang sangat berbeda. Saudara kemudian hidup dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Oke. Kita harus tahu bahwa manusia punya kekurangan. Tapi kalau kita bertahan pada integritas yang tinggi, Tuhan akan menolong kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Kita tahu hal tersebut kan. Ini jelas banget. Masih ingat waktu Abraham dan Abimelek, kisah itu tentu saudara masih ingat. Di mana Abimelek hampir saja mengambil Sarah menjadi istrinya. Saudara ingat kan? Ya, bahwa waktu di Kejadian pasalnya yang ke-20, saudara mesti lihat Abimelek lihat Sarah. Berarti Sarah ini memang cantik banget ya. Extraordinary cantik. Bayangkan sudah mau di usia 90 tahun masih keren dan masih diminati oleh seorang pria yang lain. Abimelek kemudian naksir Sarah. Jadi Abraham takut dibunuh, dia bilang dia saudaranya. Tapi tentu kita tahu waktu firman dia mau ambil sebelum dia tidur dengan Sarah, Tuhan datang pada Abimelek dan Tuhan ingin membunuh Abimelek. Kenapa Tuhan ingin membunuh Abimelek? Karena mau merusak pernikahan Abraham. Tapi Tuhan berkata begini. Tuhan berkata, kenapa? Dia bilang ini saudaranya, kata Abimelek. Tapi Tuhan berkata ini karena kamu punya integritas. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu memiliki hati yang tulus. Maka aku mencegah engkau untuk berbuat dosa. Saudara bisa baca itu ya. Di dalam ayatnya yang ke-6 Kejadian 20. Ya, dan kemudian kita tahu hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Nah, kita tentu mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki integritas. Saya sudah jelaskan di depan bahwa inilah yang menghubungkan spiritualitas kita sama keadaan natural kita. Sudah masih ingat waktu Daud berkata, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan? Itu orang yang suci hatinya kan. Ya, semua kategori dalamnya tidak berkata-kata dusta, bersih tangannya dan seterusnya. Itu menunjukkan integritas daripada seseorang di hadapan Tuhan. Jadi kemudian saya mengerti bahwa integritas ini sebenarnya memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam integritas, itu adalah bagian di dalam kita yang bakal memberkati kita sendiri. Ya, ada banyak hal yang kita buat untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita hidup dalam integritas itu sendiri memberkati kita, menjadikan kita sebagai orang yang hidup di dalam itu, dalam hadirat Allah, dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, kita tidak bisa tarik integritas begitu saja kan. Kita perlu sekali untuk mengizinkan integritas menguasai kehidupan kita. Coba kita baca ayat ini ya. Kita baca Amsal 20. Kita
Kita baca Amsal 20, saudara. Saudara baca Alkitab, saudara di kitab Amsal, pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayatnya yang ke-7. Alkitab berkata begini. Orang benar yang bersih kelakuannya. The man of integrity, dia bilang begitu. Berbahagialah keturunannya. Saya baca ini, saya berpikir, kayaknya terlalu deh ini. Masa cuma satu orang buat itu keturunannya terpengaruh? Sebab memang integritas itu memberikan kepada kita bukan cuma kita, tapi kepada keturunan kita. Semua orang hidup dengan integritas itu akan terbaca oleh anak cucu mereka. Akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Alkitab bilang itu memberkati. Orang benar berjalan dalam integritasnya, anak-anaknya diberkati setelah dia orang-orang diberkati. Ya, itu jelas. Bahkan saya kemudian mengerti bahwa integritas ini kalau dia bergerak dengan fungsi. Nah, saya kemudian sadar integritas ini punya hubungan dekat sama hati nurani. Sebab orang yang punya integritas, hati nuraninya akan terus berbicara buat dia. Integritasnya itu akan menjadi judge. Akan menjadi sesuatu yang menilai kita. Wow, pernah gak saudara dinilai oleh dirimu sendiri? Hanya orang yang punya integritas yang bisa nilai dirinya. Aduh, saya salah tadi. Apa ya? Itu integritas yang berbicara itu. Kenapa saya ngomong itu tadi? Aduh, saya berbohong tadi. Aduh, saya tadi nah, itu integritas dengan hati nurani yang berbicara. Karena memang integritas itu memberkati kita. Integritas itu melindungi kita. Integritas itu menjaga kita. Ya. Nah, tentu kan Tuhan yang bekerjain, tapi integritas di dalam kehidupan kita memberi ruang buat kita memiliki hal tersebut. Integritas memberkati saya. Itu udah jelas. Saya dan keturunan. Ya kan? Terus kemudian kalau sudah baca di Ayub yang ke-31 ayatnya ke-6. Itu dibilang begini. Biarlah aku ditimbang dengan keseimbangan yang seimbang. Agar Tuhan mengenal integritasku. Dengan kata lain. Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan kebenaran dan integritas kita. Itu jelas. Itu jelas. Dengan kata lain bahwa integritas itu menjadi sesuatu yang menghakimi kita, menilai kita. Ya. Satu kali saya berkisruh dengan seseorang ya. Ya salah paham, biasa kan salah paham ya. Salah paham ya. Saya salah dipahami, saya salah memahami dia. Jadi kita kemudian ada dalam kondisi yang friction ya. Terjadi pergesekan. Ya, menurut saya dia salah. Ya. Dan selalu kan kita mau yang salah minta maaf duluan. Tapi hari itu Tuhan bicara buat saya, kamu minta maaf. Kamu datang dan minta maaf. Saya nggak mau. Sombong kan. Tapi tahu nggak? Di dalam saya itu. Saya tahu itu Tuhan. Tapi saya juga tahu itu muncul dari integritas saya. Aduh. Saya kan anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya harus memulainya. Saya kan punya integritas. Integritas saya kemudian mulai menghakimi saya. Kamu nggak betul. Biar dia salah, kamu harus mendahuluinya. Kamu harus saling mendahului dalam memberi pengampunan. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Semua ayat Alkitab muncul. Apa yang terjadi? Saya pergi dan saya berdamai. Saya mengampuni. Saya mohon dia mengampuni saya. Saya berkata bahwa saya yang salah dalam situasi ini. Karena memang benar saya ada salahnya. Ya, dan dia juga ada salahnya. Tapi kalau kita datang lebih dahulu, itu bukan karena kita lebih baik, tapi karena integritas di dalam kita yang memberitahukan pada kita, you go first. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan kita, integritas memberkati saya, integritas menilai saya, dia judge saya dari dalam, tapi integritas juga melindungi saya. Integritas itu melindungi saya dari bahaya yang datang kepada saya. Iya kan? Kalau saudara baca baik-baik di Mazmur 25 penuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Coba kita baca. Kita Mazmur ya. Kita Mazmur pasalnya ke-25. Ayat-ayat ini tentu ayat-ayat yang saudara biasa baca sih.
Ini bukan ayat-ayat yang baru. Ditulis kepada kita dibilang begini ya. Kita baca ayatnya ke-20 sampai 21. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu. Sebab aku berlindung kepadamu. Ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal, menjaga aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketulusan dan kejujuran. Integrity. Ketulusan, kejujuran. Itu harusnya menjaga kita. Ya. Banyak sekali orang yang khawatir kalau dia mau ngomong, dia mau berbicara. Tapi kalau orang punya integritas, mereka tahu bahwa ini integritas itu kemudian menjaga kita, melindungi kita. Tapi integritas juga membantu kita, guide kita, membawa kita di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kalau begitu sekarang, bagaimana kita dapat memperoleh integritas ini? Sekali lagi, integritas tidak didapat seperti saudara ketemu apel di bawah pohon kemudian makan. Tidak. Integritas didapatkan oleh persekutuan dengan Tuhan. Di mana saudara terus mengembangkan kesadaran saudara akan kehadiran Tuhan. Roh Kudus datang kepada kita. Itu Alkitab bilang Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi memberikan kepada kita apa? Kasih. Itu kemudian apa saudara? Dan memberikan kepada kita keberanian, kasih, dan sound mind. Itu Roh Kudus kerjakan. Disinilah Roh Kudus mau bergerak dalam pemikiran yang sudah diperbaharui. Bahwa kita kemudian dapat dengan terbuka di hadapan Tuhan. Mengizinkan karakter ini muncul di dalam kita. Kita mengembangkan kesadaran itu. Bagaimana kita mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan atau kebenaran firman Tuhan? Ya dengan membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Karena menurut saya begitu firman Tuhan bekerja di dalam kita. Dia memberikan kepada kita kesadaran baru. Dia membuka mata kita untuk melihat dua hal. Bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi juga yang kedua adalah firman Tuhan itu dapat memberikan kepada kita kemampuan buat kita menghidupi firman yang kita dengar. Dan muncul kesadaran baru. Nah kesadaran inilah yang perlu kita kembangkan. Dalam roh manusia itu ada 3 hal kan. Ada fellowship, ada conscience, dan kemudian ada yang disebut dengan intuisi. Ya. Tapi conscience itu punya 2 arti. Hati nurani atau kesadaran. Nah kesadaran ini yang kita perlu kembangkan terus menerus di hadapan Tuhan. Oleh rohnya yang kudus dia sudah taruh pada kita. Kita perlu mengembangkan. Kan kesadaran ada di roh. Tapi kesadaran buat kita itu ada di pemikiran kita. Dan setiap kali pikiran kita takluk pada firman Tuhan. Kita izinkan roh yang memanifestasikan dirinya. Lewat pikiran kita. Dan lewat pikiran kita lah terjadi tindakan-tindakan yang Tuhan inginkan. Integritas adalah kehidupan yang luar biasa. Itu menurut saya itu memberkati kehidupan kita. Doa saya kita semua, saudara dan saya, diberkati oleh kehidupan integritas seperti yang Tuhan kehendaki. Stay strong. God is with you. Amen. Shalom, mari kita satukan di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Kami boleh ikut ibadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir bersama kami. Kami minta Tuhan Yesus ibadah online ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami Bapak Niko Nyoto Raharjo. Tuhan berkati bersama 4 wakilnya. Dimanapun saat ini hamba-Mu berada Tuhan, berkati pelayanannya. Biar banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga Tuhan Yesus untuk gembala kami CK9 Bapak Sony Woplo bersama Bapak Handri. Tuhan Yesus berkati pelayanannya.
Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai hamba-hambamu ini ya Bapak. Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Iwan, GBI Wow. Tuhan bersama Ibu Ola. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya. Kami semua pekerja-pekerja GBI Wow. Tuhan Yesus berkati juga ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati jemaat GBI Wow, dimanapun saat ini berada. Tuhan turut campur tangan, Tuhan berkati mereka semua ya Bapak. Tutup bungkus mereka semua dan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak lupa selalu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau baik, sungguh baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapak, Bapak Jonathan Patiasina ini ya Bapak. Tuhan Yesus pakai lebih lagi Bapak, lebih heran banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat firman Tuhan yang kami telah terima, biar menjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus biar berkat yang kami terima untuk terus kami taruh di dalam loh hati kami yang paling dalam dan kami melakukannya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus pada hari ini kami boleh mendapatkan berkat firman yang begitu indah, begitu bagus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat GBI Wow dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami semua ya Bapak. Kami tidak lupa untuk mereka semua pekerja-pekerja GBI Wow yang hari ini bertugas Tuhan, WL, pemain musik, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Biar bangsa ini boleh takut akan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari bangsa Indonesia ini Bapak. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Berkati keluarga mereka juga ya Bapak. Kami percaya bangsa ini boleh maju dan semua takut akan Engkau ya Bapak. Kami tidak lupa juga berdoa untuk mereka, jemaat Tuhan GBI Wow yang sudah memberkati, menabur berkat untuk gereja Tuhan ini ya Bapak, perpuluhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka juga diberkati 100 kali ganda. Kami serahkan GBI Wow ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Lodja, orang tua dari Ibu Gembala kami, Ibu Ola. Ibu Lodja Darmawan, Tuhan berkati. Kami percaya pemulihan terus Ibu Lodja terima hari lepas hari. Kami percaya Engkaulah tabib kami Tuhan Yesus, dokter kami. Kami percaya Ibu Lodja akan menerima kesembuhan yang daripadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-gala bagi kami. Kami hanya bersandar kepadamu Bapa. Dan kami tidak lupa mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami semua. Dan sebelum selesai ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Iwan, Gembala GBI Wow. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory Jesus, haleluya, amin. Terkasih dalam Tuhan Yesus, selesai sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan. Saya percaya kita semua diberkati dalam firman ini. Terima kasih Pastor untuk kesediaannya memberikan kita waktu sharing di GBI Wow. Kami berdoa kiranya Engkau terus Tuhan menyertai dalam kehidupan Pak Jonathan
serta ibu dan anak-anak semuanya, sertai tubuhmu dan darahmu yang kudus. Setiap langkah hidupnya Kau memberkatinya. Terima kasih sekali lagi Pak Jonathan. Tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.